Banyak orang yang mencari penghiburan justru di tengah-tengah keramaian, dengan satu asumsi bahwa di kerumunan dan berkumpul bersama dengan banyak orang lah, maka saya menjadi terhibur. Ada hingar-bingar musik, ada celotehan rekan-rekan dan kegembiraan yang berkumpul bersama-sama, dan pada saat itulah saya terhibur. Namun apakah itu sesungguhnya penghiburan yang kita butuhkan? Padahal di tengah-tengah kerumunan dan di tengah-tengah keramaian banyak orang, tidak melulu seseorang mengalami yang namanya penghiburan yang mendalam. Berbeda dengan kitab suci dan cara Tuhan memberikan penghiburan, sekaligus juga mengalami penghiburan itu. Yaitu kitab suci mencatat bahwa penghiburan justru ditemukan pada saat seseorang itu menyendiri bersama Tuhan tentunya. Menyendiri bukan bertapa melupakan segala sesuatu. Menyendiri bukan pula bermeditasi dan tidak ingat apa-apa lagi dan mengosongkan pikiran. Tapi menyendiri menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan ini yang seringkali orang lupakan di dalam menemukan sebuah penghiburan bagi jiwa yang sedang letih lesu dan lemah. Pada saat belakangan ini ketika banyak kita sedang dipaksa untuk menyendiri atau tidak banyak bertemu dengan orang, diam saja di rumah atau sendirian di tempat di mana kita berada, atau mungkin sedang mengalami isolasi karena sakit yang sedang diderita. Justru pada saat inilah sebenarnya menjadi ajang di mana penghiburan Tuhan akan makin teralami dan terasakan. Dan inilah kesempatan untuk berlatih menyendiri bersama dengan Tuhan, yang memberikan kekuatan lagi, yang membangunkan ketenangan lagi, bahkan menumbuhkan kemenangan yang luar biasa. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa masih dalam renungan penghiburan hari ini di hari terakhir rangkaian seri Comfort 19. Kita akan melihat bersama tentang Tuhan Yesus yang mengalami kekuatan dan penghiburan dari Bapanya justru dengan satu pola di mana dia menyendiri atau mengambil waktu untuk solitary, atau menyendiri, menyepi, menjauhi keramaian, dan menikmati berdoa hanya dengan Bapanya saja. Bacaan dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lalu masih dalam Markus pasal 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan satu ayat lagi dari Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Membaca dan mencermati kisah pelayanan Yesus yang penuh dengan berbagai macam aktivitas, menjumpai orang, melayani yang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, mencelikan yang buta, dan berbagai macam bentuk pelayanan lainnya seperti mengajar, berkhotbah, dan memberitakan kabar baik. Apakah sebenarnya yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus? Apakah yang menjadi inti dari pelayanannya selama di dunia ini aktivitas belaka? Ternyata justru kekuatan Tuhan, dan sebagian besar waktunya dia gunakan dan dia pakai untuk menyendiri bersama Bapanya. Dia adalah sosok pribadi solitary, yaitu sosok yang melakukan solitude, menyepi, menyendiri,
dan berdoa secara pribadi, hanya dia dengan Bapanya saja. Lewat bacaan kita hari ini dari Matius dan Markus tadi, ini adalah sepenggal dari banyak momen-momen di mana Yesus menyepi, menarik diri, dan berdoa seorang diri menjauhi keramaian. Sebelum dia memilih para murid, dia berdoa semalam-malaman, dia menyepi menyendiri. Begitu pula pada saat di mana dia sedang mengalami pergumulan berat di Getsemani menjelang penyalipannya, dia juga menyendiri, berdoa. Walaupun ada murid yang ikut, tetapi pada saat dia tiba di Getsemani, dia mencari tempat yang sepi untuk sunyi sendiri tetapi bersama dengan Bapanya. Apa yang Yesus teladankan sesungguhnya hal yang kecil dan seringkali tidak diperhatikan banyak orang. Karena justru pada saat itulah sebenarnya Yesus menghimpun kekuatannya kembali untuk melakukan segala perkara dan aktivitas pelayanannya. Ibaratnya seperti retreat, ketapel di mana ditarik talinya untuk lalu melesat lebih jauh lagi. Itulah yang Yesus kerap lakukan, yaitu menghimpun kekuatan dan dibekali kekuatan dari Allah Bapa yang membuat dia dapat mengarungi berbagai macam pergumulan, bahkan termasuk pergumulan terberatnya saat dia mau disalibkan. Di Getsemani dia menyepi, menyendiri, dan berdoa kepada Bapanya lebih kusuk dan lebih dalam lagi. Hal ini ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah media untuk penghiburan Tuhan itu dapat teralami oleh setiap kita orang percaya, yaitu memperoleh penghiburan dari Tuhan dengan mengambil waktu untuk menyendiri, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, hanya berdua berdoa dan mengungkapkan segala isi hati, mungkin tanpa kata-kata tapi hanya air mata. Mungkin hanya diam 1000 bahasa tapi berserah penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan disitulah menikmati kebersamaan dengan Tuhan adalah kesempatan menghimpun kekuatan lagi dari Tuhan. Disinilah letak penghiburan itu, yaitu saat seseorang menikmati kebersamaan dengan Allah Bapanya, maka ia bukan saja mengalami ketenangan atas segala kegaduhan yang sedang terjadi di sekelilingnya, tetapi juga lewat kebersamaan itu saat kekuatannya dihimpunkan oleh Tuhan, maka ada kemenangan yang terjadi atas segala kecamuk ketegangan yang ada di hati. Dan ini baru terjadi bila menyendiri bersama dengan Tuhan dinikmati. Menyendiri bersama dengan Tuhan mengungkapkan isi hati, berdoa dan sembahyang kepada Tuhan dengan jujur, menceritakan akan segala beban dan pergumulan hidup, sehingga pada saat itulah, saat kita jujur dan terbuka dengan perasaan luka kita, maka kita terkuatkan dan terhiburkan untuk dapat menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Karena itu biarlah setelah kita mendengar begitu banyak uraian renungan-renungan penghiburan, kita boleh mengalami penghiburan yang dari Tuhan itu saat kita sendiri. Menyendiri bersama dengan Tuhan. Tenang dekatnya, disitulah kita menang. Karena hanya dekat dengan kasih Allah Bapa, jiwa kita menjadi tentram. Dan segala kegaduhan, ketegangan, atau segala masalah yang terjadi di sekitar kita tidak lagi mengancam atau mencengkeram hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan kita mengalami ketentraman yang sejati. Selamat menyendiri bersama dengan Tuhan. Nikmati saat kekuatanmu dihimpunkan lagi oleh Tuhan. Amin.